Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Oke saudara-saudara, walaupun hari ini saya tidak memakai baju kuning, tapi hari ini sampai tetap saya berikan informasi. Nah ini saudara, ini saat pembuatan kerangka. Ini pesanan dari orang Serengat. Orang Serengat itu dari rumah saya berjarak sekitar 5 km. Diperuntukkan mengangkut gas dan oksigen, sehingga ukurannya menyesuaikan jumlah gas atau oksigen yang dimuat. Sehingga kita mengambil ukuran, kalau nggak salah ini 160 panjangnya, lebarnya 110. Sehingga gas kalau ke sini berjajar berapa tuh ya? Kalau nggak salah 4. Ke belakangnya 6. Ke belakangnya 6 berarti sekitar 6 kali 4 24. Tumpuk 2 berarti 48. Tinggal tambah di atasnya bisa mengangkut 50. Oke saudara, kadang-kadang begini loh saudara, bagian-bagian yang punya kerumitan, kejelimetan, yang membutuhkan ketelatenan tersendiri, macam-macam begini loh, pernak-pernik macam begini loh saudara. Sehingga kadang-kadang saya itu juga merasa capek, males, ngantuk. Tapi karena ini sudah menjadi profesi kita, betapapun ngantuknya, betapapun jelimetnya, ya harus kita telateni sedikit demi sedikit. Nah, ini dalam bentuk mentah saudara, ini saya perlihatkan apa adanya saudara. Ya masih nggak karu-karuan. Ini seperti kadas kudis yang menempel pada tubuh kita, belum dihaluskan. Ya nanti kalau sudah selesai ini kita haluskan, setelah itu kita dempul, sehingga jadinya nanti seperti pipinya perawan, pipinya artis, pipinya Ken Dedes saat disunting oleh Ken Arok itu saudara. Nah, ada yang sering bertanya dalam kolom komentar, itu Pak D, pernya ukuran berapa? Nah, ini yang ingin saya perlihatkan. Aduh, panas, masih panas saudara. Yang ingin saya perlihatkan kepada saudara, saya informasikan bahwa pengukuran per ini tergantung muatan yang akan diangkut di saat sudah menjadi gerobak roda 3. Nah, ukurannya ini hanya pakai insting, nggak ada pakem, nggak ada patokan, nggak ada standarnya sama sekali, karena ini memang rakitan, sehingga mengikuti insting yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di mana insting itu mengalir, ya kita coba kita aplikasikan di gerobak ini. Nah, ini memakai pernya, kalau nggak salah ini pernya truk, tapi yang truk engkel saudara. Tingkat melengkungnya, bentuk kurvanya ini nggak terlalu melengkung. Yang sudah saya katakan dulu, kalau terlalu melengkung, pantulannya terlalu tinggi. Kalau pantulannya terlalu tinggi, gardanya mundur ke belakang terlalu jauh, sehingga menarik tuas rem. Lalu ini nanti kita tambah mungkin segini, sehingga di saat tidak muatan, yang bekerja babonannya ini, induknya ini, nanti kalau sudah bebannya terlalu berat, baru yang kedua ini ikut bekerja. Memang itu sistem kerja per yang terpasang di dalam kendaraan saudara, sehingga ini menyesuaikan panjangnya berapa, tebalnya yang seperti apa, lebarnya bagaimana. Ini yang harus punya ketelitian, kejelian di dalam mengikuti insting atau kata hati kita. Kita menyesuaikan lah, ukurannya gerobaknya segini, itu pantasnya ukurannya seberapa, tebal tipisnya seberapa, lebar ciutnya seberapa, sama seperti anu saudara. Ya kalau seandainya sampean itu loh, saat jadi perjaka ingin melamar seorang gadis, ya ngukur lah ketampanan kita itu nilainya seberapa, derajat seberapa. Lah kalau memang punya wajah pas-pasan, ya jangan sampai melamar Syahrini ditolak mentah-mentah. Nah itu pun juga begitu. Ini menyesuaikan, sehingga saya tidak bisa menjawab secara pasti ukurannya berapa. Kalau ininya agak tipis saudara, ya kita potong segini, sehingga gaya pegasnya, gaya pantulnya itu akan kuat. Semakin pendek semakin kuat. Karena ini ketebalannya segini, ya kita ambil ukuran segini. Lalu lebar tipisnya juga, lebar ciutnya juga mempengaruhi. Nah ini sudah mantul. Nah ini kalau muatan ini, kalau sudah bentuk jadi, ini sudah bisa mantul saudara.
Nah, kita membuat anting ini saudara. Membuat anting ini kalau model saya juga seperti yang dulu-dulu standar calon lurah itu dibuatkan lubang. Ada kesempatan untuk meninggikan gerobak di saat sudah jadi. Kurang tinggi kita pindah ke sini, kurang tinggi lagi kita pindah ke sini karena memang nanti ban antara sudah tipis sama tebal itu ketinggian gerobak itu nggak sama. Sehingga yang nggak telaten kadang-kadang saya jenuh. Ngebor berapa ini? 1, 2, 3, 4 kanan kiri ini. Berarti 8 kali 2 16 lah ini 1, 2. Nah ini kanan kiri 4, berarti 20 kali ngebor. Sementara saya belum punya bor duduk. Sebenarnya punya saudara, tapi yang saya perlihatkan bor pakai tangan karena saya ingin mewakili saudara-saudara kita sama seperti saya. Bahan-bahannya, alat-alatnya itu pas-pasan saudara. Sehingga saudara yang punya alat pas-pasan jangan takut untuk berkreasi macam begini, karena dengan alat-alat pas-pasannya pun kita bisa merakit alat semacam ini. Kalau alatnya canggih itu hanya mempermudah, mempercepat, hanya itu saja. Kalau alat-alatnya yang fungsinya sama, sederhana, itu pun juga bisa kita fungsikan. Nah terus ini saudara, pengukuran jarak kerangka yang panjang ini, kerangka utama ini, jarak ini ke sini kita harus mengukur ini saudara, jangan ngawut. Nah mengukur jarak ini ke sini berapa, karena ini melalui kepala gardan rumahnya diferensial. Kalau diukur meteran, nah ini ke sini, ini jaraknya sudah nggak sama. Kalau diukur meterannya kenceng, nah ini kurang akurat. Cara ngukurnya ya ini dikasih itunya, ininya, ini. Lalu ini ditumpangkan di sini yang satunya, lalu diukur. Itu bisa akurat saudara. Sehingga kita harus teliti, daripada sudah terlanjur dilas, ternyata ukurannya nggak pas. Ya kita coba, bisa ini. Wah, berat juga saudara. Ini bobotnya sekitar 40. Ya, sama-sama berat. Ini bobotnya 40. Tapi kalau kita mengangkat wanita cantik, bobotnya 60, lebih ringan. Bedanya apa? Nah kalau ini diangkat nggak mau berpegangan pada kita. Nah tapi kalau gadis cantik, wanita cantik, kalau kita angkat begini kan berpegangan erat pada kita. Ini bagaikan bertepuk sebelah tangan, diangkat nggak mau pegangan. Nah, coba perhatikan. Nah ini kan tepat berada di ini bersesuaian saudara, nggak terlalu ke sini, nggak terlalu ke situ. Karena pengalaman saya nggak saya ukur macam begini, ternyata sudah terlanjur dilas, ininya terlalu minggir ke sini. Nah ini masih bentuk kerangka. Wah saudara, ini tergantung ini. Ini udah nggak kuat, nggak tahan lagi. Nah ini coba dilihat dari belakang ini. Nah ini detailnya. Kalau yang belakang itu biasanya kalau gerobak itu paling menarik perhatian kalau dilihat dari belakang. Karena kalau di belakang gerobak itu biasanya orang mengikuti. Kalau bentuknya menarik pasti penasaran. Wah ini gerobak kok hebat sekali. Ini wajah, kalau artis, gadis, perempuan, wanita, wajahnya aja di depan. Nah tapi kalau roda 3 itu pusat perhatiannya ada di belakang. Maka bagian belakang kita buat semenarik mungkin. Nah nanti kalau sudah kita finishing, nah itu bentuknya akan indah, bentuknya akan menarik perhatian, bentuknya akan enak dipandang, dan lain sebagainya. Kalau berpapasan kan cuma sepintas kilas kalau dari depan. Nah kalau dari belakang mengikuti. Nah ini pasti yang punya ini
diikuti orang, kalau berhenti dia pun berhenti lalu bertanya, ini rakitan siapa, rumahnya mana. Oh, Pak itu memang pernah terjadi saudara. Pengalaman seperti itu, orang yang pernah pesan roda 3 kepada saya itu memang pernah mengalami hal semacam itu. Di stop orang, ternyata nggak ada masalah apa-apa, cuma intinya ingin bertanya, ini dari siapa. Ya mungkin begitu saudara, hari ini yang saya perlihatkan kepada saudara, bentuk perakitan kerangka yang masih setengah jadi macam begini. Pemasang ini kalau bisa ya masih dalam bentuk kerangka ini saja, sehingga dibolak-balik itu enak, karena ini platnya kan tipis, cuma 1-2. Sehingga kadang-kadang kalau ngelas menghadap ke atas itu pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Pun platnya itu pun juga yang tipis, sehingga kalau apalagi pemula itu nggak tahu ukuran ampere seberapa untuk ngelas tebal tipisnya plat semacam ini, kadang-kadang mudah jebol. Sehingga ini ya harus telaten. Ya oke, kita lanjutkan ya. Maka dari itu, ikuti terus channel Calon Lurah. Jangan lupa subscribe and like and comment. Karena begini saudara, kalau saya melihat tayangan saya sendiri, konten saya sendiri, itu yang menjadi pusat perhatian saya adalah komentar. Itu sering saya baca dari awal sampai bawah itu. Baik komentar yang positif, yang negatif itu pun saya periksa satu persatu. Karena dari omongan saya sendiri ini tadi, mulai dari awal sampai detik ini pun juga sekaligus menanggapi komentar-komentar yang saudara tujukan kepada saya. Lah kalau siang hari saya macam begini, sehingga saya nggak bisa megang HP, eman-eman HP-nya bisa kotor. Nah kalau umumnya saya itu ya setelah maghrib atau setelah isya, itu baru kita punya waktu-waktu santai sambil mencari saudara, sambil mencari inspirasi, sambil mencari inovasi. Karena inspirasi, wangsit, wahyu itu datangnya biasanya malam hari, nggak pernah wahyu wangsit, inspirasi itu datangnya siang hari itu jarang. Karena pikiran kita tenang itu kalau malam hari, di saat kita sudah bebas dari aktivitas yang semacam ini. Oke saudara, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti terus. Seperti biasanya, sak bejo bejane wong kang lali, lisih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sak apes-apese wong kang apes, ijik luwih apes wong kang nukone wedak. Mbah sandingke sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.